Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ketika mereka tiba di kaki gunung, mereka kebetulan bertemu dengan tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi, Lin Kun. Dia tampak seperti telah melihat hantu, karena Shi Hao baik-baik saja dan tidak mati. Kamu masih hidup. Nada suaranya agak kaku, dan dia punya firasat buruk. Dia segera berbalik untuk berlari. Namun, bisakah dia berlari lebih cepat dari teknik berharga Kun Peng? Pelangi emas terbang di langit, memotongnya. Kemudian, tinju emas menghantam. Dengan suara honglong, area ini meletus dengan simbol, dan seolah-olah petir menyambar tempat ini. Lin Kun terbang keluar. Dadanya bersinar cemerlang, dan karakter, bertahan, muncul dan bertindak seperti perisai. Itu membentuk penghalang cahaya yang menghalangi kekuatan serangan ini. Meskipun demikian, Lin Kun masih terguncang. Kekuatan ofensif semacam itu membuatnya ketakutan. Jika dia tidak memiliki simbol ini, dia pasti akan mati karena tinju itu. Ini masih muda. Bagaimana mungkin sosok raja tingkat puncak seperti dirinya menanggung ini? Ini hanya memalukan. Anak muda, tolong tenangkan amarahmu. Lin Kun mengomel dan mengoceh. Awalnya, dia telah menunggu di sini untuk melihat kematian Shi Hao, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa monster kecil ini akan meninggalkan gunung dengan cara yang santai. Apa yang dia terima sebagai balasan adalah kilat ganas. Suan Ni ungu menerkam. Petir menari-nari, benar-benar menenggelamkan Lin Kun di dalam, membuatnya gemetar. Berhenti! Yang tua ini tahu bahwa dia bersalah dan bersedia membayar biayanya? Dia sangat lugas dan mengaku kalah, karena dia tahu bahwa meskipun dia memiliki simbol, bertahan, itu akan hilang cepat atau lambat. Karena pemuda ini tidak mati, dengan sifat, dewa dan manusia yang marah, bocah nakal ini, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Selama Lin Kun tidak ditangani, serangan tidak akan berakhir. Shi Hao berhenti dan berkata, bicaralah. Bagaimana Anda akan membayar harganya? Dia tidak menempatkan Lin Kun di matanya, dan dia tidak memperlakukannya seperti ancaman. Hanya saja, dia saat ini sangat marah. Dia telah meninggalkan Lin Kun pergi di masa lalu, namun dia benar-benar pergi ke wanita berpakaian abu-abu untuk membalas dendam. Yang lama ini memiliki beberapa batang obat spiritual, itu dapat digunakan sebagai kompensasi. Lin Kun buru-buru berbicara, tetapi dia terputus. Saya membeli 48 batang obat spiritual sekaligus. Apakah saya akan kekurangan beberapa batang Anda? Shi Hao akan mengambil keuntungan dari situasi ini, karena dia benar-benar kekurangan beberapa batang itu. Dia masih memiliki beberapa hal baik padanya seperti cairan dari mata air abadi dan secangkir anggur kuno dari sarang Kun Peng, tetapi ini tidak dapat diberikan, karena itu adalah barang yang benar-benar langka. Artefak magis lainnya, bahan penyempurnaan, dan barang-barang lainnya semuanya habis. Dia praktis tidak punya uang. Tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi, Lin Kun meringis. Pihak lain terlalu aneh. Siapa yang bisa membeli 48 batang obat spiritual sekaligus? Situasi ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Batang obat spiritual tua ini cukup istimewa dan sulit ditemukan di pasaran. Mereka bahkan hampir tidak bisa disebut obat luar biasa, kata Lin Kun. Dia merasa jantungnya berdarah, tetapi dia tahu bahwa dia harus membayar mahal kali ini. Dia memiliki keinginan untuk mengerahkan kekuatan gerbang pengobatan ilahi, tetapi setelah memikirkan sifat Shi Hao, dia segera melupakan ide ini. Pihak lain bahkan telah membunuh para ahli tertinggi sebelumnya. Sekte macam apa yang tidak takut pada orang seperti ini?
Jika itu adalah raja bangsawan yang normal, dia akan lama memanggil ahli ibu kota obat untuk memusnahkan Shi Hao. Terhadap pemuda yang bersedia membalas bahkan terhadap sekte mending gunung dan surga abadi ini, dia agak takut dan kesal. Dia tidak ingin terlibat terlalu dalam dengan orang ini. Kalau tidak, begitu dia naik ke tampuk kekuasaan, siapa yang bisa melawannya? Banyak orang menyadari bahwa selama Shi Hao dapat terus hidup, pada akhirnya akan ada hari ketika dia akan mengabaikan wilayah gurun. Pada saat itu, akan sulit untuk menentang kekuatannya. Obat ajaib? Bagaimana bisa langka? Menjelaskan. Shi Hao tanpa emosi bertanya. Di belakangnya, burung merah besar tertawa dengan suara hei-hei, sementara singa berkepala 9 dan yang lainnya terdiam. Mulut Huo Ling Er dan Yun 11 berkedut. Mereka tahu bahwa meskipun orang ini tampak seperti dia tidak peduli di luar, dia dalam hati penuh dengan sukacita. Dia hanya melonggarkan kendali sedikit untuk menggenggamnya dengan lebih baik, apalagi mendapatkan banyak hal sekaligus. Ada tangkai ramuan emas. Lin Kun mengatupkan giginya dan hampir memuntahkan darah saat dia berbicara. Ini bukan objek spiritual biasa. Bahkan tidak ada satu batang pun yang dapat ditemukan di semua gunung terkenal dan sungai-sungai besar di sekitarnya. Jenis ramuan ini sangat sulit untuk tumbuh. Bahkan jika itu mengandung benih, dalam situasi normal, masih akan sulit untuk benar-benar tumbuh. Itu membutuhkan bumi spiritual khusus agar dapat berkecambah. Akibatnya, itu sangat langka dan berharga. Hanya ramuan emas, namun kamu ingin menyelesaikan ini. Shi Hao tertawa dingin. Ada juga bunga bulan jatuh. Hati Lin Kun benar-benar terasa seperti mengeluarkan darah saat dia berbicara. Di belakang mereka, singa berkepala 9 dan yang lainnya terkejut. Mereka telah mendengar tentang obat spiritual jenis ini sebelumnya, dan itu benar-benar dapat dianggap sebagai obat yang menakjubkan. Itu jarang terlihat di dunia ini. Apa yang disebut obat-obatan menakjubkan berdiri terpisah dari massa dan sangat jarang. Bahkan jika ribuan gunung atau puluhan ribu perairan digeledah, akan sulit untuk menemukan bahkan beberapa batang saja. Fallen Moonflower adalah tanaman yang seluruhnya berwarna putih salju. Yang istimewa darinya adalah bunganya seperti piringan perak yang menyerupai bulan dewa. Jauh di malam hari, itu bahkan akan melepaskan cahaya berkilauan dan gelombang cahaya seperti cahaya bulan. Aroma yang dihasilkannya dapat menjernihkan pikiran dan memungkinkan seseorang untuk dengan mudah memahami Dao. Kali ini, Shi Hao tetap diam sebentar. Kemudian, dia berkata, 2 ini tidak cukup. Mari kita berkunjung ke kediaman Anda dan melihatnya. Lin Kun tahu bahwa dia tidak bisa mempertahankan harta yang telah dia lindungi selama bertahun-tahun lagi. Itu semua adalah obat ajaib yang tak ternilai harganya. Namun, mereka akan berganti pemilik hari ini. Gerbang pengobatan ilahi menempati pusat ibu kota kedokteran, karena kota ini dibangun oleh tuan leluhur mereka. Tempat ini dibangun di sekitar gunung pendek itu, dan Lin Kun memiliki halaman di bagian belakang gunung. Sebagai sesepuh yang dihormati, ia memegang posisi yang dihormati, sehingga tempat tinggalnya agak besar dan penuh dengan esensi spiritual. Ada ladang obat yang dilindungi oleh formasi, dan gelombang kabut tebal melingkar. Setelah formasi dibatalkan, begitu mereka memasuki ladang obat kecil ini, kelompok Shi Hao segera melebarkan mata mereka. Tangkai ramuan yang benar-benar emas memiliki 6 daun di atasnya. Itu tampak seperti diukir dari emas, dan pancaran menyilaukan dilepaskan. Tingginya hanya 1 kaki. Kabut emas beriak keluar, membawa aroma yang pekat. Barang bagus! Di sebelahnya ada tanaman seputih salju dengan kelopak bunga yang tampak seperti cakram bulan. Mereka mengalir dengan kemegahan suci dan aroma yang menenangkan hati dan menjernihkan pikiran tercium. Apakah itu benar-benar obat yang menakjubkan,
bunga bulan jatuh. Shihao berseri-seri dan mulai menyeka air liurnya. Burung merah besar itu membuat gerakan serupa. Mereka benar-benar ingin segera melahap bunga itu. Yi, apakah itu anggrek bintang ungu? Yun 11 tercengang. Tidak banyak batang ini bahkan di dalam ladang obat pegunungan surgawi-surgawinya. Jenis tanaman ini sangat langka. Aroma anggrek menyerang lubang hidung. Tanaman itu berwarna ungu berkilauan dan tingginya hanya seukuran telapak tangan. Daunnya sangat kecil, tetapi setiap daunnya membentuk bintang berujung 6. Itu sangat unik. Itu seperti pohon kecil seukuran telapak tangan yang penuh dengan bintang ungu kecil. Kabut ungu mengalir di sekitarnya. Aroma yang dikeluarkannya sangat istimewa dan jauh melampaui anggrek spiritual lainnya. Sehelai daun dari batang obat ini dapat ditukar di pasar dengan beberapa batang obat spiritual biasa. Ini saja membuktikan nilai menakjubkan dari Purple Star Orchid. Ini semua karena dia adalah seorang tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa menyembunyikan jenis obat-obatan menakjubkan ini untuk diri mereka sendiri? Bahkan akan sulit untuk menemukan satu tangkai seperti ini. Di dalam bidang obat, ada tangkai obat lain, dan ini adalah tangkai terakhir. Itu segera menyebabkan Yun 11 berteriak ketakutan. Ini sebenarnya adalah emas yang mengalir abadi. Itu karena bahkan di pegunungan ilahi surgawi, hanya ada 2 batang. Saat dibutuhkan, mereka hanya akan memetik beberapa kelopak bunga dan pasti tidak akan merusak akarnya. Eternal Flowing Gold bisa tumbuh setinggi 1 kaki, membuatnya tampak seperti pohon kecil. Daun-daun di atasnya redup, tetapi ketika angin bertiup melewatinya, semua daun akan berbalik, dan sisi lainnya akan mengeluarkan kemegahan yang cemerlang. Sifat unik ini membuatnya tampak seolah-olah pecahan emas mengalir, seolah-olah bertahun-tahun berlalu tanpa henti. Itu memberikan perasaan yang agak sulit untuk dijelaskan. Aku pernah mendengar bahwa Eternal Flowing Gold berada di antara yang terbaik bahkan dalam obat-obatan yang menakjubkan. Huo Ling'er menghela nafas saat dia berbicara. Singa berkepala 9 dan yang lainnya semua mengangguk. Itu karena ketika satu obat halus, selama sedikit dari Eternal Flowing Gold ditambahkan, pil akan menjadi jauh lebih harum. Ini adalah transformasi mengerikan yang sangat meningkatkan karakteristik obat dari pil. Hanya ada 4 batang ini. Shihao tampak tidak puas. Pipi Lin Kun mengalir dengan air mata. 4 obat ajaib ini masih belum cukup? Jika itu orang lain, lupakan membawa mereka keluar, dia bahkan tidak akan membiarkan mereka melihatnya. Seorang ahli perbaikan obat biasa bahkan mungkin tidak memiliki satu pun. Saya adalah tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi, namun saya hanya berhasil menukar 4 batang obat ajaib ini dengan semua yang saya miliki, dia berbicara sambil memuntahkan darah. Untuk mendapatkan 4 batang obat ini, dia telah menghabiskan tabungannya. Pada kenyataannya, Shihao agak puas. Dia ingin cepat menjadi ahli tertinggi, dan untuk melakukannya, dia benar-benar harus mendapatkan obat-obatan yang menakjubkan ini. Ini adalah bahan utama yang tidak bisa diganti. Namun hari ini, mereka segera menemukan 4 batang. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan luar biasa. Kamu ingin mengambil nyawaku sebelumnya. Jika kamu ingin lolos hanya dengan 4 batang, maka itu pasti tidak akan cukup. Shihao mencoba menakutinya. Aku benar-benar tidak punya lagi. Ini semua yang saya miliki. Lin Kun menjadi sedih. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia pasti tidak akan mencari masalah. Ini sama dengan mengambil batu dan menghancurkan kakinya sendiri. Pada akhirnya, Lin Kun menjadi cemas karena tekanan dan tidak punya pilihan lain. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu ketika dia berkata, saya tahu di mana kupu-kupu obat emas meninggal. Apa gunanya memberitahuku itu?
Shi Hao tampak seolah-olah dia tidak terlalu tertarik. Semua orang selain dia sangat terkejut sehingga mereka hampir memuntahkan darah, karena itu adalah kutu ilahi dari dunia obat. Itu suci dan ilahi, jauh lebih berharga daripada harta apapun di dunia ini. Kupu-kupu obat emas dapat menemukan akar spiritual di semua jenis tempat yang berbeda. Selama itu adalah obat spiritual, akan sulit untuk lolos dari deteksi. Semuanya akan ditemukan. Hanya dari fakta ini saja, itu menjadi sebanding dengan kupu-kupu setan pemisah langit. Selalu ada rumor yang beredar, bahwa jika kupu-kupu obat emas berdarah murni sejati masih dapat ditemukan, itu pasti akan berhibernasi di dalam ibu kota obat dan menunggu hari ketika itu akan muncul lagi. Kamu benar-benar tahu di mana itu meninggal? Tanya Yunxi. Dia berasal dari Archaic Divine Mountains, jadi dia mengerti betapa berharganya serangga ini. Tubuh Lin Kun terasa sakit. Dia mengangguk sambil mengatupkan giginya. Bukankah itu hanya kupu-kupu obat? Sesuatu yang halus seperti itu mungkin akan mati di bawah perawatanku, kata Shi Hao. Kupu-kupu obat emas sejati memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan dapat dianggap sebagai serangga dewa kuno. Lin Kun mengoreksi. Dia menunjukkan, yang saya bicarakan bahkan lebih unik. Shi Hao menjadi tertarik. Lupakan yang lainnya, hanya judul bag ilahi saja yang menjelaskan nilainya. Paling tidak, itu masih bisa digunakan sebagai obat, dan itu akan jauh lebih berharga daripada laba-laba emas dari danau laba-laba setan. Bagaimana bedanya? Burung merah besar bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah larva yang dibawa kembali oleh dewa pengobatan kuno. Rumor mengatakan bahwa itu mungkin kupu-kupu leluhur emas. Itu bisa dianggap lebih unggul dari kupu-kupu emas, jadi beberapa menyebutnya sebagai kupu-kupu kaisar, jawab Lin Kun. Kupu-kupu kaisar dikenal sebagai satu-satunya kupu-kupu ilahi emas. Semua kupu-kupu obat emas lainnya adalah pelayan yang menemani pertumbuhannya untuk perlindungan, kata Lin Kun. Apa? Gagak api tercengang dan tidak berani mempercayai apa yang didengarnya. Baru saja, tetua yang dihormati ini masih berbicara tentang betapa langkanya kupu-kupu obat emas ini dan bagaimana itu praktis punah, namun sekarang dia menyebut mereka pelayan kupu-kupu? Jenis nilai lain baru saja ditambahkan. Kupu-kupu kaisar sangat langka sehingga hanya satu yang terlihat selama tahun-tahun kuno. Selain dapat menemukan semua akar spiritual, kekuatan bertarungnya juga mengubah dunia, kata Lin Kun. Yun 11 berkata, aku pernah mendengar bahwa ketika kupu-kupu kaisar emas muncul selama tahun-tahun kuno, kepakan sayapnya yang lembut menghancurkan 3 kupu-kupu retak iblis alam dewa menjadi berkeping-keping. Bagaimana bisa? Semua orang tercengang. Seberapa kejam makhluk itu kupu-kupu retak iblis? Itu praktis tak terkalahkan, apalagi mereka yang berada di alam dewa. Mereka memiliki kekuatan untuk memandang rendah dunia. Ini benar-benar benar. Gerbang pengobatan ilahi saya memiliki rekaman acara itu, kata Lin Kun. Selain itu, dia menjelaskan bahwa ketika dewa pengobatan kuno pergi mencari kupu-kupu obat emas, pada akhirnya, dia mendapatkan larva kupu-kupu kaisar. Pada akhirnya, dewa obat jatuh, dan larva disegel di dalam toples es ilahi. Itu tidak pernah muncul sejak itu. Apakah kamu benar-benar tahu di mana itu? Mata Shi Hao akhirnya mulai menyala dengan penuh gairah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.